Darman jadi senjata makan tuan. Bubun ditendang dari sini. Kamu tahu dari mana? Akang tahu. Saya sempat balik ke sini. Saya tahu mereka. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Kalapa, Kalapa, Kalapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Itu yang di jembatan siapa? Yang belakang saya tahu. Saya sama Kang Darman pernah bentrok sama mereka. Kira-kira mau apa mereka kesini? Mungkin mereka orang-orang yang dibayar sama Bubun buat ngelawan kita. Kenapa mereka balik lagi? Gak tahu. Us. Bentar, ada telepon. Ah. Kang, tadi ada yang pernah Kang bilang, bekas anak buahnya Kang Mus. Ada 3 orang ke terminal yang dulu pernah bentrok sama kita. Sama 1 orang lagi, badannya kecil, kurus, saya nggak kenal. Mereka mau apa? Nggak tahu, mereka nggak turun. Cuma lihat-lihat ke terminal dari jembatan. Mungkin mereka orang yang dibayar Bubun buat ngelawan kita. Mereka masih di sana? Sudah pergi? Oke. Siap. Ayo main kuda-kudaan lagi. Hus, hus. Bi, Ya, saya mau nginep di sini lagi boleh? boleh. Tapi sekarang mau berempat. Siapa aja? Saya, Otang, Encuy, Jack. Untung raksasa yang 2 nggak ikut. Nggak bakal muat. Kemarin kita sudah sempat mampir ke pasar. Terus tadi kita jalan-jalan ke stasiun, terminal. Sekarang kita di sini. Ini semacam jalan-jalan perpisahan. Kalau nanti hitung-hitungan biaya pembangunan masjid sudah selesai, saya sudah sepakat sama istri saya. Saya mau pulang kampung, membangun masjid sambil memulai hidup baru. Kembali jadi orang kampung. Mau berangkat kerja? Saya? Iya, kamu. Iya. Kalau saya baru mau ngelamar kerja. Gak nanya. Pengumuman. Boleh kenalan? Kalau nanti saya berhasil melamar kerja, diterima, mungkin nanti saya ngelamar kamu. Maaf.
Bos nyuruh aku ngajak kamu ke kampus. Kampus? Iya, kampus ABC, Academy of Bandung Copet. Halo, Udah jalan? udah, lagi diangkot. Oke, saya tunggu. Kenapa kamu jadi copet? Sama seperti kamu, pengangguran, miskin, lemah iman. Maksud aku, karena nggak bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Iya, kamu juga kan? Kemarin, kita berhasil nyopet, tapi dapat uangnya sedikit. Bosnya bakal marah apa enggak ya? Marah juga nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Semarah-marahnya dia, paling cuma ceramah. Hai. Hai. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Hai Angels. Hai, Bos. Saya tadi telepon lagi. Berapa kali nggak diangkat? Masa? HP saya nggak ada. Tadi, dalam perjalanan ke sini, di angkot, saya dapat ini. Seorang penjahat sejati, termasuk copet di dalamnya. Tidak perlu niat. Begitu ada kesempatan, maka akan langsung dimanfaatkan untuk berbuat jahat. Mudah-mudahan yang ambil HP saya kena sial. Dasar burung, nggak punya WC. Buang kotoran sembarangan aja. Udah, ikhlasin aja. Mungkin HP itu kamu belinya pakai uang yang nggak berkah. Atau mungkin itu jalan buat kamu terpaksa beli HP baru. Duitnya dari mana? Kita kan mau ngelamar kerja. Mudah-mudahan aja keterima. Kerja, terus gajian. Amin. Tapi selama saya nggak punya HP, saya nggak bisa teleponan sama Nenek Gonjreng. Nenek Gonjreng itu siapa? Yang kerja di rumah Pak RT. Baru datang dari kampung. Masih fresh. Semarang, Semarang, Semarang! Tasik, tasik, tasik. Semarang! Tasik. Kalian beneran nggak pulang? Enggak. Pakai baju yang kemarin? Iya. Mandi nggak? Mandi. Yang bener yang mana? Mandi apa enggak?
Mandi. Saya mah enggak. Kalau mandi tapi nggak ganti baju kan nggak enak. Ledang, ledang, ledang. Kelapa. Ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Kelapa. B, Kopi? ya. Saya juga. Kopi. Iya. Kenapa, Bos? Apanya yang kenapa? Seperti lagi ada masalah. So tahu. Orang nanya itu mau tahu, bukan so tahu. Cuma lagi gamut aja. Gamut apa? Gamut buat kerja. Kenapa? Kang Darman bilangnya cuma 3 hari. Tapi sekarang kita masih disuruh ke sini. Tony kemarin nggak ada, nggak bisa dihubungin. Nggak cuma Tony yang nggak ada, 2 orang temennya juga nggak muncul. Kang Darman khawatir Bubun muncul lagi. Kalau pengamanan, pengawalan, pengejaran, itu memang kerjaan kita. Tapi di sini kita disuruh ikut jadi calo. Harus teriak-teriak, manggil penumpang. Ciroyom, Ciroyom. Yang Ciroyom, Ciroyom. Kan kamu aja. Saya mah Cirebon, Cirebon. Tapi intinya sama. Kita harus ngerjain kerjaan yang sebetulnya bukan kerjaan kita. Kan karena Tony sama 2 orang temennya nggak ada. Yang jadi calo kurang. Itu bukan urusan kita. Ngomong atuh sama Kang Darman. Enggak. Saya merasa karir saya mentok, stuck. Gak ada kemajuan. Karir apa? Karir di kerjaan kita. Memangnya kerjaan kita ada karir juga? Lihat Agus. Dia satu lifting sama saya. Tadinya sama. Cuma tukang narik iuran. Sekarang dia udah jadi komandan. Sementara saya wakil aja bukan. Masalahnya apa? Kita panas-panasan seharian. Berdiri langsung di bawah matahari. Harusnya kamu lebih ngerasain itu dibanding saya. Saya sempat kepikiran pakai topi, tapi saya nggak suka. Soalnya suka ada bekasnya di sini, muter. Terus harus teriak-teriak sampai suara serak. Apa saya pakai bandana aja ya? Biar nggak ada garis bekas topi. Saya sudah ngomong sampai harus teriak-teriak, sampai suara serak. Kamu kenapa masih mikirin kepala aja? Kan masalah yang pertama juga belum selesai. Kenapa kamu udah ngebahas yang lain? Mungkin itu karena salah saya sendiri. Salahnya apa? Gak bisa cari muka ke Bang Edi. Siap, Bang. Uangnya saya butuhkan hari ini. Ini uangnya. Ya, makasih. Paling lambat nanti sore. Iya, Bang. Ledang, ledang, ledang. Kelapa! Ledang. Kelapa, kelapa, kelapa! Terus, sekarang gimana? Kita mau jalan nggak? Semarang! Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Tasik, Tasik, Tasik! Halo? Anak buah Darman ada di terminal. Berapa orang? 2. Oke. Yuran. Terima kasih. Hari ini aman? Aman? Dian sama Ujo lagi narik iuran? Iya. Iuran. Semarang, Semarang, Semarang! Tasik, Tasik, Tasik! Semarang! Tasik!
Saya mau ke jalur angkot sebentar. Ya. Tasik, tasik, tasik. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Kelapa. Ledang. Kelapa, kelapa, kelapa. Kulkas 2 pintu gak bantuin kita lagi. Gak kuat panas kali. Jack. Tony, Boris, sama Denny masih belum datang ke sini. Gak ada kabar, gak bisa dihubungi. Saya mau cari mereka. Kita tadi malam nggak pulang karena takut ada apa-apa kalau keluar terminal. Sekarang kamu malah mau pergi. Doain aja. Gak pamit dulu sama kulkas 2 pintu. Dia bukan orang tua saya. Tasik, tasik, tasik. Mau kemana? Mau pergi dulu, ada urusan. Keponakan saya ulang tahun. Tasik. Teh Serena sekarang jarang kesini. Mungkin ada kesibukan lain. Atau lagi ada masalah sama Kang Ujang. Sok tahu. Kang Mus belum datang. Itu motornya belum ada. Apa? Kang Ujang udah tahu apa belum? Kang Cecep pernah megang-megang Teh Serena. Megang, bukan megang-megang. Iya, megang. Kang Cecep megang Teh Serena karena mau jatuh, mau pingsan. Kalau nggak keburu dipegang Kang Cecep, Teh Serena bisa jatuh ke tanah. Serena gak ngasih kabar mau kesini. Kenapa? Gak apa-apa. Nanya aja. Yang ngasih kabar mau kesini, Kang Murad. Ada apa Kang Murad mau kesini? Dia cuma bilang mau kesini, nggak bilang ada apa. Usaha pertaniannya gimana? Nggak tahu. Nanti tanyain aja langsung sama orangnya. Ian sama Uja belum beres narik iurannya? Itu orangnya. Kang Mus belum datang. Itu motornya belum ada. Ada janji sama Kang Mus? Enggak, saya kesini cuma main aja. Bosen di rumah terus. Taslim kabarnya gimana? Sudah pulang, tapi belum boleh kemana-mana. Masih harus istirahat di rumah. Soal orang-orang yang royok Taslim, gimana? Saya lupa. Untung kamu ingetin. Udah berapa hari ini, isi kepala saya cuma si Pipit. Orang yang waktu masih hidup sering bikin saya jengkel. Tapi waktu mati, bikin saya jadi orang yang paling sedih. Udah, jangan diingat-ingat terus. Iya, enggak. Sekarang saya ingatnya harus balas dendam ke orang-orang yang royok Taslim. Tenang. Santai. Kita main cantik. Ah, kamu mah perempuan aja.
Perempuan apa? Yang barusan kamu bilang cantik. Maksud saya, kita operasi senyap. Nggak usah senyap-senyap. Yang ngeroyok Taslim katanya nggak lebih dari 10 orang. Suruh baris di lapangan. Nanti saya antri satu persatu. Semua mau saya masukin UGD seperti Taslim. Sebentar. Kita kan keluarga. Taslim keponakannya Kang Murad. Itu artinya keponakan saya juga. Keponakan Ujang juga. Yang ngeroyok Taslim jangan dihabisin sendirian. Harus dibagi 3. Oke. Uang iuran udah ditarik semua? Belum, baru setengahnya. Kalau nanti siang, bisa beres? Bisa. Saya pergi dulu. Nanti balik lagi. Uang dari pasar, saya mau tarik semua hari ini. Mau langsung saya store ke Bang Edi. Saya sedang ada sedikit miss dalam bisnis. Saya perlu pinjaman tunai. Saya ada sertifikat tanah dan rumah buat jaminan. Hanya perlu 30% saja dari nilai tanah dan rumah saya. Tapi uangnya saya butuhkan hari ini. Oke, kita ketemu. Oke. Saya Sherlock. Sukanta, Ya, Kang. sini. Kopi? Belum. Ada apa, Kang? Ada pertanyaan. Pertanyaan apa, Kang? Ujang kemana? Ngantar ke Cimpring. Bukannya Cecep yang nganter ke Cimpring? Hari ini Kang Ujang ikut ngantar juga. Sama temannya satu lagi. Yang badannya gede. Terus mukanya kaku. Murad. Iya, Kang. Kamu nganter ke Cimpring? Iya, sama Cecep. Kang Murad juga ikut. Kebetulan tadi lagi main ke kantor. Hari ini Cecep harus nganter 3 dus. Daripada Cecep bolak-balik 3 kali, saya sama Kang Murad ikut. Oke. Sekarang bikinin saya kopi. Siap, Kang. Ledang. Kalapa! Ledang. Kalapa! Ledang. Tasik! Otang mana? Pergi. Ada urusan. Ponakannya ulang tahun. Memang biasanya di sini boleh. Lagi kerja, terus pergi karena ada urusan? Biasanya boleh. Kita makan bukan orang kantoran. Kenapa nggak bilang dulu? Bilang ke Tony. Kan Tony-nya juga gak ada. Kenapa nggak bilang ke saya? Otang gak mau ganggu. Kan tadi Akang berdua lagi santai di warung biaya.
Punten. Mangga. Denny ada? Nggak ada. Tadi malam nggak pulang. Ditelepon juga nggak bisa. Ini saya udah izin nggak masuk kerja. Mau cari Denny ke terminal. Saya kesini karena Denny nggak bisa ditelepon. Udah 2 hari nggak datang ke terminal. Duh, kemana ya si Denny? Gak tahu. Tony, Denny, sama Boris masih belum ada kabar. Tiga-tiganya masih nggak bisa ditelepon? Gak bisa. Kalau nggak pulang ke rumah, biasanya kemana? Kalau nggak pulang ke rumah, biasanya begadang. Malamnya nggak pulang, tapi paginya tetap pulang. Nggak pernah nginep di rumah teman? Enggak. Atau nginep di rumah saudara? Saudara yang mana? Orang susah mah nggak punya saudara. Nggak ada yang aku saudara. Ya udah, nanti kalau saya ketemu sama Denny, saya suruh cepet pulang. Minimal nelpon ibu dulu. Iya, terima kasih sebelumnya. Tapi kalau sebelum ketemu saya udah pulang duluan, tolong kasih tahu Denny. Kabarin saya. Punten, namanya siapa? Randy? Bukan, nama saya Otang. Maaf, kalau Randy lain lagi ya? Randy mana? Yang di terminal? Temen Denny yang di terminal nggak ada yang namanya Randy. Ada juga Tony. Maksud saya itu, Tony. Bukan Bu, saya Otang. Kabur, lewat belakang pasar. Bahaya. Ada apa? Nggak tahu, dia bilang bahaya. Ya udah, ayo kabur. Salah satunya tadi yang lari masuk ke pasar. Ada bahaya apa? Yang kemarin nganter ke Cimpring, yang ngajak saya datang lagi buat teman 2 besar-besar. Gak ada. Halo, Pasar diserang. diserang siapa? Ya udah, sini menyusul saya. Siap. Kopi, Komandan. Enggak, terima kasih. Gaplek, Komandan. Saya nonton aja. Mau langsung main sekarang? Boleh. Oke.
Saya mah sebetulnya daripada duduk-duduk main gaple, lebih baik berdiri di terminal, kepanasan sambil teriak, Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kita lagi berusaha buat balik ke sana. Lagi diurus Bos Edi. Di sini santai, main gaple sambil ngopi, tapi nggak dapat apa-apa. Di sana capek, kepanasan, kehausan, tapi bisa dapat uang buat dibawa pulang, buat anak sama istri. Iya, saya tahu. Ada balak satu. Ada. Jalan atuh. Jangan curhat melulu. Maaf. Tasik. Acara orang tuanya udah? Udah. Mau kemana? Biaya mau minum haus. Tasik. Kelapa. Ledong. Kelapa. Ledong. Nggak diawasin? Yang ngawasin bete. Kepanasan. Neduh di warung biaya. Gimana? Tony, Boris, Denny, ada kabar? Tony, Boris, Denny sama, nggak pulang, nggak ada kabar. Saya khawatir Tony, Boris, Denny dihabisin sama bos Bubun. Maksudnya dihabisin itu apa? Dijadiin almarhum. Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Gak mungkin. Cuma karena berebut kekuasaan di terminal, bos Bubun berani ngebunuh. Apalagi sampai 3 orang. Terus, Tony, Boris, Denny kemana? Gak muncul. Gak pulang. Gak bisa dihubungi. Gak tahu. Ya, es teh manis. Maaf. Halo? Di mana? Di angkot. Mau kemana? Rumah mertua. Mau jemput istri? Enggak. Mau ngantar makaroni. Buat jualan? Iya, mau dikasihin ke istri. Mau saya suruh goreng di rumah mertua aja. Biar nggak modal gas sama minyak goreng. 2 hari ini, Tony, Boris, sama Denny ada yang hubungi kamu? Nggak ada. Kenapa? Mereka udah 2 hari gak muncul di terminal. Gak ada di rumahnya. Terus, gak bisa dikontak juga. Kemana? Gak tahu.
Kan tadi saya udah bilang, udah 2 hari mereka gak muncul di terminal. Gak ada di rumahnya. Terus gak bisa dikontak juga. Saya nggak tahu, udah lama nggak ada yang kontak saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini jaminannya. $500 juta. Mau dihitung dulu? Gak usah. 3 bulan, bunganya 10%. Siap. Besok kalian tetap tugas di pasar. Kalau yang bertiga datang lagi, gimana? Besok kalian tugas di pasar. Backup Hakim, Jejen sama Ujo. Gak jadi balik ke terminal? Sementara sampai kalian bisa balik lagi ke terminal. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Tasik. Tasik, tasik, tasik. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledong, ledong, ledong. Kelapa. Ledong. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledong, ledong, ledong. Kelapa. Ledong. Otang mana? Di warung biaya. Ledong, ledong, ledong. Kelapa, kelapa, kelapa. Tadi bilangnya mau minum, nggak taunya makan. Tadi memang cuma haus. Sampai sini jadinya lapar juga. Makannya cepet, kerja lagi. Ada apa sih? Ini si Otang, bilangnya mau minum, nggak taunya makan. Anak buah saya mana? Di warung biaya. Kamu saya tungguin, biar makannya cepat. Iya. Saya baru duduk. Apa sih? Lagi bobo siang. Jadi, kalau saya nggak ada, kalian nggak kerja. Keluar. Duduk dulu ah, capek. Orang saya udah memantau di terminal. Darman nggak selalu di sana. Tapi ada 2 orang anak buahnya yang standby. Berapa orang? 95, 96, 97, 98, 99. Bangun. Dari terminal, termasuk anak buahnya. Juga siapapun yang berpihak ke dia. Saya akan berusaha sebisanya demi kepuasan pelanggan.
Ini setengahnya. Setengahnya lagi setelah pekerjaan selesai. Terima kasih. Mau dihitung dulu? Nggak usah. Kenapa? Menurut aku, kerjaan ini seru. Tapi kamu tahu resikonya kan? Tahu? Kamu nggak takut? Sebenarnya takut. Tapi aku butuh kegiatan, butuh kerjaan. Kalau aku merasa terjebak, niat mau keluar. Kalau mau mana bisa, kita sudah difoto. Foto disimpan buat dijadiin senjata kalau niat kita keluar atau berkhianat. Foto kamu bakal dicetak, diperbanyak, terus ditempel di mana-mana. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Kalau kamu gimana? Ada keinginan buat keluar? Ada, tapi seperti kamu bilang, mana bisa. Kalau bisa, gimana caranya? Mungkin nanti ada caranya. Halo. Maaf, ganggu. Ada apa? Pak Junaidi, Mira, sama saya mau nolong kamu. Biar lepas dari bos Saeb. Gak perlu. Yang barusan nelpon aku, mantan copet, mantan anak buah bos Saeb. Dia katanya mau nolong aku biar bisa keluar dari lingkaran bos Saeb. Aku bilang gak perlu. Kenapa? Kamu gak mau keluar? Mau. Kalau mau, kenapa ada yang mau nolong kamu tolak? Aku gak yakin mereka bisa. Berarti kita memang gak bakal bisa keluar? Bisa, kalau kita minta bantuan polisi. Itu artinya kita berkhianat. Kamu kan tahu resikonya kalau kita berkhianat. Keluar juga resikonya sama. Itu artinya kalau kita mau keluar, kita harus berani berkhianat. Aku nggak berani. Ada Kang Mus. Kalau kita ditanya, nanti jawabnya apa? Bilang yang sebenarnya, nganter ke Cimpring. Gak usah bilang, kita mampir ke pasar. Iya, itu nanti kalau ditanya mampir kemana. Oke. Sukanta, kopi 3. Ya, Kang. Kita tahu, pasar direbut orang lain dari tangan Taslim sama Mawar. Tapi kita nggak tahu orang itu siapa. Terus, terminal udah diambil sama Darman dari tangan Bubun. Setahu saya, Darman cuma backup. Saya cek ke Otang. Tasik, tasik, tasik. Halo, kamu di terminal? Iya. Dekat anak buah Darman? Enggak, anak buah Kang Darman lagi dihukum. Dihukum sama siapa? Sama Kang Darman. Kenapa? Ketangkap basah. Waktunya kerja malah di warung biaya. Siapa sebenarnya yang sekarang pegang terminal? Tony, di backup sama Kang Darman. Tapi Tony udah 2 hari nggak muncul. Nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Tony sudah 2 hari nggak muncul, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Kalau sampai besok masih nggak muncul, terminal kita ambil alih sekalian. Kita yang pegang. Yang menghilang bukan cuma Tony, tapi Boris sama Denny juga. Saya curiga mereka disikat bos Bubun. Soalnya kemarin sempat nelpon Cuy, bilang mereka nggak akan datang, nggak usah ditunggu. Terus bos Bubun juga bilang, kalian punya 2 pilihan. Pertama, kalian berpihak ke saya buat balik pegang terminal. Atau
kalian akan bernasib seperti Tony, Boris, dan Denny. Bubun masih berusaha ngerebut terminal? Iya, padahal bos Bubun sempat menghilang. Nggak ada kabar, sehabis digulung sama 4 orang. Yang 4 orang itu siapa? Mungkin orang suruhan Kang Darman. Oke. Kita bergerak sekarang. Terima kasih buat infonya, Tang. Iya, Kang. Sama-sama. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang. Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Kelapa, kelapa, kelapa. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kelapa. Ledang. Ciroyom. Kita nggak punya kepentingan di terminal. Tapi saya nggak rela kalau terminal dipegang Darman. Atau siapapun yang ada di bawah kendali dia. Darman nggak akan mikirin orang-orang yang sekarang ikut cari uang di terminal seperti saya dulu. Dia hanya mikirin diri sendiri. Siapa yang bayar dia? Berapa banyak uang yang bakal dia terima? Ngomongin saya? Enggak, Kang. Ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Ujang, kamu lagi ngomongin siapa? Barusan saya cuma dengerin aja. Murad? Barusan bukan saya yang ngomong. Cecep? Barusan kamu ngomongin siapa? Darman. Sebentar lagi, kamu sama Kun boleh pulang. Saya duluan. Iya, Kang. Darman kenapa? Dulu Darman backup Bubun. Terus akhirnya nendang Bubun. Sekarang dia di terminal. Backup bekas anak buah Bubun. Tapi saya dapat info, Tony yang sekarang di backup Darman sudah 2 hari nggak muncul. Nggak ada kabar, nggak bisa dihubungi. Kamu khawatir nanti jadi dia yang berkuasa? Iya, Kang. Biarin aja. Mungkin dia bakal lebih baik dari Bubun. Saya nggak yakin. Orang kan bisa berubah. Dulu dia cuma orang bayaran biasa, freelance. Siapa tahu kalau sudah punya tempat, berkuasa di terminal, dia berubah. Dia bisa bikin situasi di terminal jadi lebih baik. Seperti dulu, waktu masih dipegang Kang Bahar. Kata Kang Bahar, bisnis ini melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak orang. Semua harus diuntungkan. Pengelola terminal diuntungkan karena nggak perlu punya banyak personil untuk memungut retribusi dari supir dan pedagang. Supir-supir dibikin tertib, antri buat menyambut rezeki mereka. Kita bantu manggil-manggil penumpang. Penumpang juga jadi cepet tahu di mana kendaraan yang akan mereka tumpangi. Pedagang-pedagang juga diuntungkan karena bebas dari tukang palak, pungutan liar, atau orang-orang sok jagoan yang kalau makan nggak mau bayar.
Setelah itu semua kita kerjakan dengan baik, baru kita ambil bagian yang menjadi hak kita. Diatur-atur sesuai porsi masing-masing yang sudah disepakati. Aman, tentram. Sekarang terminal nggak seperti itu. Terminal jadi tempat yang di atas berebut kekuasaan, yang di bawah berantakan. Terus mau kamu apa? Terminal harus kita rapiin lagi, biar seperti dulu. Kita? Iya. Kalau kita berarti termasuk saya. Maaf, kalau saya salah. Saya nggak bisa, lapar. Mau pulang, mau makan. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik. Kita pulang. Kang Darman? Udah pulang duluan. Tadi, waktu saya bilang, terminal harus kita rapiin lagi, biar seperti dulu. Saya sebetulnya takut Kang Mus marah. Tapi Kang Mus cuma bilang, saya nggak bisa. Lapar, mau pulang, mau makan, terus beneran pulang. Kang Mus nggak marah, nggak ngelarang. Mungkin Kang Mus sudah berubah pikiran. Nggak seperti waktu itu. Mungkin menurut Kang Mus sekarang terserah kamu. Kalau saya mau beresin terminal, saya cuma sendiri. Enggak. Ada saya. Ada saya juga. Gaspol, kita dalam bahaya. Spanduknya mau dipasang sekarang aja? Atau gimana? Tunggu dulu. Kita masih harus ngurus persiapan yang lain. Kita cuma bertiga. Akang nggak mau nambahin budget buat tambahan panitia? Bang Edi belum ngeluarin semua uang yang kita minta. Kalau sampai jam 5 masih belum ada, mungkin acara ini harus kita batalkan. Halo? Posisi sudah di mana, Bang? Dalam perjalanan ke sana. Bawa uang. Tunggu dan jangan nelpon lagi. Saya nggak mau konyol di stop polantas gara-gara mengemudi sambil menggunakan handphone. Iya, Bang. Maaf. Bang Edi dalam perjalanan ke sini bawa uang. Pasang spanduknya. Siap, Kang. Pintu dari kemarin gak ditutup. Kenapa kita nggak kabur aja? Malah nurut aja, suruh nunggu di sini. Kamu berani? Kamu mau nggak bisa ketemu mak kamu lagi selamanya? Saya justru mau kabur karena kasihan sama emak saya. Dia pasti khawatir saya nggak pulang. Mau nelpon buat ngasih kabar juga nggak bisa. Apa kita disita? Bos Bubun udah ngasih ultimatum. Kalau kita pergi dari sini atau kontak sama orang lain, dia bukan cuma ngasih satu pukulan di perut atau di iga. Dia mau ngebantai kita. Sama seperti dia dibantai 4 orang tempo hari.